Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Jadi sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mulainya dengan doa. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, jadi untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengabsen satu-satu dulu ya. Arika hadir, Martono hadir, Sofianto hadir. Ini ada yang kosong satu ya. Siapa yang tidak datang? Elisa. Aduh, Elisa ini kemana? Oh, sakit ya. Jadi cuma Alisa yang nggak datang di pelajaran Ibu hari ini. Ya memang sih keadaan lagi nggak memungkinkan di luar sana ya, cuaca lagi nggak menentu, jadi Ibu harap semuanya bisa jaga kesehatan ya. Oke, jadi sebelum itu mungkin kita kelas bisa tolong bantu bersihkan papan tulisnya ya. Oke. Jadi sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, betul sekali. Jadi semuanya masih ingat ya. Ibu senang sekali dengan itu. Oke, jadi hari ini kita akan beralih ke materi yang baru ya. Silakan perhatikan PowerPoint-nya Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai teks diskusi. Jadi indikator pembelajaran kita itu adalah teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan kata-kata dan kalimat yang merupakan ciri bahasa teks diskusi, menjelaskan ciri kalimat yang mendukung dan menentang isu atau masalah. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi pembelajaran, mungkin ada yang sudah punya gambaran mengenai apa isi teks diskusi? Iya, betul sekali. Jadi diskusi itu adalah sebuah pertemuan ilmiah guna bertukar pikiran terkait sebuah masalah di antara dua orang atau lebih secara lisan. Jadi kalau misalkan ada perkumpulan orang, di satu atau dua orang yang berkumpul di situ terus membahas sebuah masalah, kayak misalkan Ibu nanti akan kasih sebuah teks kayak gitu. Nah, terus mereka mengkaji soal teks itu sudah namanya diskusi. Mungkin ada yang sudah paham contohnya diskusi. Iya, betul sekali Marni ya. Jadi contoh diskusi itu adalah ketika kita melakukan kerjasama, kayak kerja kelompok begitu kan. Itu ada diskusi juga di dalamnya. Iya. Jadi Ibu juga akan menjelaskan menurut para ahli. Kira-kira ada yang pernah baca bukunya diskusi? Iya, betul sekali Marni. Bahagia, benar sekali. Jadi salah satunya itu menurut Priyanti yang tadi Marni jelaskan. Kalau menurut Priyanti itu pada tahun 2014 itu teks diskusi itu bisa memberikan pencerahan lebih dari sudut pandang lain, sebab itu bisa jadi selama ini sudut pandang kita belum sempurna atau kurang tepat ya. Mungkin kalau penulis diskusi ya, kayak misalkan sekarang Ibu lagi ngajar ya, terus kita bertukar pendapat, bertukar pikiran. Nah, itu Ibu bisa jelaskan mengenai apa yang Ibu bisa, terus mungkin Marni bisa jelaskan apa yang dia tahu ya. Jadi tidak semerta-merta
ibu yang harus paham dulu perkalian kayak gitu. Mungkin ada yang lebih paham kayak gitu sedikit ya, jadi kayak begitu, saling melengkapi ya. Oke. Terus fungsi diskusi ya, mungkin ada yang tahu apa itu fungsi diskusi. Iya, David. Apa? Iya, permasalahan ya, membahas tentang sebuah permasalahan terus mendapat solusi di situ. Jadi melalui diskusi kita bisa kayak bahas sebuah masalah, terus melalui ketika kita berdiskusi kita akan dapat jalan keluarnya di situ. Jadi berdiskusi itu bisa saling meringankan seperti itu. Terus kalau tujuan teks diskusi, fungsi sama tujuan sama ya. Oke, nah tadi kan ibu sudah jelaskan dan teman-teman kalian juga sudah jelaskan ya. Jadi yang selanjutnya yaitu apa? Bagaimana sih ciri-ciri dari teks diskusi itu? Nah, mungkin bisa ada yang tulis ya, atau nanti ibu kasih slide-nya ibu ya untuk dicatat. Ibu menjelaskan dulu ya mengenai pendapat dari Wiranto mengenai ciri-ciri teks diskusi. Jadi yang pertama yaitu maaf ya, ibu sedikit tidak enak badan, jadi sekarang ibu kayak tertahan. Oke, jadi yang pertama itu ditata dengan menggunakan struktur teks isu, argumen, menentang serta argumen pendukung, dan kemudian diakhiri dengan rekomendasi atau kesimpulan. Terus di dalamnya terkandung verba relasional, material, serta mental secara proporsional. Terus manfaatkan konjungsi yang berikan kontras. Contohnya namun ya, namun demikian, tetapi ya, pada pihak lain kayak dia menentang tapi luruskan seperti itu. Terus memakai modalisasi guna membangun opini maupun rekomendasi. Nah, ada tokoh lain juga yang menjelaskan mengenai ciri ini. Menurut Mulyadi pada tahun 2014, dia mengatakan bahwa ciri-ciri teks diskusi itu adalah struktur teksnya berupa argumen, mempunyai ciri bahasa yang ada dalam teks diskusi, yakni memakai istilah umum, kata-kata pengontrasan atau perbandingan, serta kata pendukung atau penentang. Terus kaidah kebahasaan teks diskusi. Bagaimana kaidah kebahasaan pada teks diskusi? Yang pertama itu menunjukkan waktu sekarang. Jadi memakai kata dalam teks diskusi itu menunjukkan waktu sekarang, kayak apa? Hari ini atau semacamnya. Terus mewakili perasaan atau pikiran. Kayak contohnya, saya percaya, saya pikir begini gitu. Terus bahasa evaluatif, mungkin ada yang nggak ngerti ya apa itu bahasa evaluatif. Jadi bahasa evaluatif itu mengkaji argumen dan bukti pendukung ya. Terus kohesi leksikal. Kohesi leksikal itu merupakan efek kohesi yang direlai lewat pemilihan kosakata. Kohesi leksikal bisa berbentuk pengulangan, antonim, sinonim, dan hiponim. Nanti ibu bisa jelaskan lebih dalam lagi mengenai ini. Konjungsi perlawanan. Konjungsi merupakan partikel ya, yang dimanfaatkan untuk menghubungkan kata dengan klausa, klausa dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kayak pun, pun, tar, kayak gitu. Terus strukturnya ada isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan kesimpulan. Oke, jadi itu ya mengenai teks diskusi. Sudah ada yang memiliki gambaran mengenai teks diskusi? Iya, mungkin Marni bisa jelaskan sedikit nak. Marni ini kayaknya sangat sekali yang ikuti pelajarannya ibu. Lihat tadi dia ngomong terus. Tidak apa-apa Marni ya. Saya harap semua juga bisa begitu. Oke. Iya, benar sekali. Jadi ya. Jadi benar sekali yang tadi dibilang sama temannya mengenai diskusi.
dan saya harap semuanya juga sudah mengerti ya, seperti Marni yang sudah mengerti banyak mengenai materi yang kita hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Iya, oke. Jadi iya, David ya. Iya, adakah jenis-jenis dari teks diskusi? Iya, nah jadi teks diskusi itu memiliki beberapa jenis, yaitu simposium, seminar, konferensi, diskusi panel, brainstorming, muktamar, kongres, lokakarya. Jadi itu contoh-contohnya jenis diskusi ya, jenis diskusi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Oh, yang mengenai isu tadi ya. Oke, jadi ya. Jadi kayak ini contohnya ya, di dalam isu itu kan terkait masalah yang akan didiskusikan. Itu terbentuk secara lebih lanjut kayak misalkan kita bahas isu UKT. UKT, sorry ya. Kayak misalkan kita bahas isu mengenai tata tertib. Nah, kita bahas isu mengenai tata tertib di situ. Terus kita tapi pembahasannya itu enggak sesimpel itu, tapi kita bahas kayak lebih dalam mengenai apa saja tata tertib yang akan dilakukan di SMA 1 Negeri Makassar, kayak misalkan gitu. Apa saja tujuan dari tata tertib itu, siapa yang melanggar tata tertib, apa konsekuensinya kalau melanggar, ya begitu. Terus mengenai saya ingin bertanya. Ibu harap semuanya sudah mengerti ya. Jadi karena semuanya sudah mengerti, Ibu ingin memberikan tugas untuk tugas kelompok ya, tapi PR juga ya. Jadi tugasnya itu adalah nanti Ibu akan kasih ke ketua tingkatnya beberapa teks diskusi, dan di situ akan ada pertanyaan juga. Jadi Ibu harap semuanya bisa mengerjakannya ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ketua kelas bisa mungkin kita berdoa. Ya, doa selesai. Terima kasih ya. Ibu harap semuanya tetap semangat untuk belajar dan dadah.